Takdir, karya dari Peter Carey, riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Ya, banyak kisah tentang beliau sebenarnya yang masih tersembunyi ya, masih perlu digali, terutama bagaimana kemudian laskar-laskar Diponegoro ini bisa sampai ke daerah pesisir, terutama di daerah Pekalongan, banyak banget. Cuman ini siapa nih yang mau menulis? Nah, giliran saya yang bacain gitu ya. Baik, dilanjut ke bagian berikutnya di bab kedua ini, watak intelektualitas dan relasi dengan orang Eropa. Sekalipun daftar panjang karya-karya tentang Islam, hukum Islam Jawa, dan sastra Jawa yang menurut laporan-laporan di atas tadi dipelajari oleh Diponegoro tampak mengesankan, namun menyebut semua itu satu persatu hanya sedikit saja memberi gambaran tentang watak sang pangeran. Nah, seberapa pandai dan cerdasnya ia, seberapa banyak pendidikan formal telah dikecapnya, dapatkah ia membaca dan menulis? Bagaimana pemahamannya tentang Islam dan seberapa dalam komitmen spiritualnya? Jawaban atas beberapa pertanyaan ini dapat ditemukan dalam dua surat Diponegoro. Surat pertama adalah yang ditujukan kepada ibunya yang masih hidup. Surat kedua ditulis bagi putra tertuanya. Surat-surat ini ditulis sebelum Diponegoro berlayar ke Manado dari Batavia pada tanggal 3 Mei 1830 yang ia titipkan pada pengawal militer Belandanya yang bisa berbahasa Jawa, Kapten Johan Jacob Roeps. Namun ternyata surat itu tidak pernah dibawa sang kapten ke alamat yang dituju, tapi ia bawa pulang ke negeri Belanda dan sekarang tersimpan di Akademi Militer Belanda di Breda. Kedua surat itu ditulis tangan dan terkesan semrawut, tidak rapi, dengan banyak aksara Jawa rangkap di samping kesalahan-kesalahan lain. Banyak coretan dan tetesan tinta. Apakah barangkali Diponegoro tidak punya pasir untuk mengeringkan tintanya? Apapun masalahnya, surat tersebut tampak merupakan produk seorang otodidak dan bukan orang yang pernah mengikuti pendidikan formal. Catatan para opsir Eropa yang menghabiskan banyak waktu menemani dan mengawal Diponegoro memperkuat kesaksian ini. Buku harian Leda Justus Heinrich Knorrel menjadi kunci di sini. Lahir di Luxembourg dari orang tuanya yang berkebangsaan Jerman, ia menemani Pangeran Diponegoro dalam pelayaran 7 minggu antara tanggal 3 Mei sampai 12 Juni 1830 menuju tanah pengasingan Manado dengan kapal korvet Pollux. Nah, ketika itu jabatannya adalah ajudan militer Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Menurut Knorrel, pangeran tampak sebagai seorang bangsawan, namun pada saat yang sama, seorang yang pernah percaya diri, dianugerahi bakat kelihayan, watak yang kuat, dan giat berusaha. Punya penilaian tajam yang jarang ditemukan di antara pria ningrat Jawa zaman itu. Kekurangannya dalam pendidikan formal dapat dilihat dalam caranya berbicara yang dalam pandangan Knorrel sangat tidak tahu aturan, belak-belakan, dan tidak akurat. Namun, kekuatan watak dan vitalitas kepribadiannya yang terpancar dalam semangatnya mengejar cita-cita dalam pandangan Knorrel kaya, kuat, dan sangat jernih. Ya, kepribadian Diponegoro mengesankan setiap orang yang berjumpa dengannya, meski hanya sebentar. Pada konferensi perdamaian Magelang pada bulan Maret 1830, Panglima tertinggi tentara Belanda Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock dan stafnya, tak satu pun yang pada awalnya bersikap baik padanya. Akhirnya, semua berkata dengan penuh pujian tentang karakter pangeran yang lapang hati dan cerdas. Di kemudian hari, Pangeran Hendrik
The Zeevaarder atau Sang Pelaut, anak bungsu Raja Willem kedua, menulis cerita tentang seorang pangeran berusia 51 tahun yang penampilannya mengesankan dan karakternya masih penuh semangat. Sekalipun sudah 4 tahun mendekam sebagai tahanan di benteng Rotterdam, Makassar. Diponegoro juga bisa berbicara bahasa Melayu, tetapi selalu menghindari menggunakan bahasa tersebut karena ia merasa kurang nyaman dengan bahasa Melayu atau Melayu pasar yang dipakai orang Belanda dan sekutu pribuminya. Daya ingat pangeran juga istimewa. Selama percakapannya dengan Knorrel, pangeran mampu menceritakan perkembangan-perkembangan yang terjadi di Yogyakarta sebelum perang dengan sangat terang benderang. Dan pada waktunya nanti menuliskan seluruh kisah perjalanan hidupnya dalam bentuk babat selama bertahun-tahun pertama pengasingannya di Manado. Nah, babat ini dikerjakan dalam tempo 9 bulan. Seluruhnya tanpa catatan kaki, namun dengan ketepatan kronologis dan perhatian pada detail yang mengagumkan. Segi lain dari kecerdasan Diponegoro adalah kemampuannya untuk membeda-bedakan berbagai karakter orang hanya dengan melihat penampilan wajah mereka. Ini yang dinamakan sebagai ilmu firasat. Ilmu tentang fisiognomi dan ciri-ciri tubuh. Nah, dalam buku Kedung Kebo, ia digambarkan memilih para pembantu terdekat dan para panglima tentara atau basah pada masa awal Perang Jawa berdasarkan ilmu firasat ini, dan pilihannya umumnya tepat. Ia juga sangat hati-hati dan terampil dalam menggunakan uang sebagaimana sudah kita lihat dalam caranya mengelola perkebunan. Dan dalam hal yang nanti akan kita temukan juga pada tahun 1823, saat ia melakukan negosiasi-negosiasi ganti rugi atas sewa lahan oleh orang-orang Eropa penyewa tanah di Yogyakarta, dalam pengelolaan keuangan di masa perang, dan dalam pengaturan dana biaya hidup di pengasingan. Penilaian pangeran tentang para pejabat Eropa juga lumayan kritis dan tajam. Herbert Gerard Nahuys van Burgs yang menjabat Presiden Yogyakarta pada tahun 1816 sampai 1822, seorang pengacara bermulut besar dan sosok administrator yang senang bergaya militer, dikecam Diponegoro sebagai orang yang hanya suka makan dan minum-minum serta menularkan gaya hidup Belanda. Sedangkan John Crawford, residen Yogyakarta asal Skotlandia, yang lebih intelektual, menjabat antara tahun 1811 sampai 1814 dan 1816 selama masa pemerintahan sementara Inggris. Secara kontras sangat dipuji-puji sang pangeran lewat kata-kata seperti di bawah ini. Ia tidak pernah mengenal satupun pejabat Belanda yang memiliki rasa welas asih kepada sesama dan berwatak luhur. Crawford mendiskusikan apa saja dengan ayahnya atau dengan dirinya, dan ia menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasanya sendiri dalam kurun waktu belum 6 bulan ini, karena bahasa Melayu adalah bahasa pitik, bahasa yang tidak ingin didengar oleh penguasa Jawa manapun. Itu ditulis dalam jurnal Knorrel. Nah, selain itu juga tampak bahwa Diponegoro punya jiwa penyelidik yang tajam dan pengetahuan yang luas akan tema-tema tertentu, terutama sejarah Jawa dan legenda-legendanya. Hal ini dapat dilihat dari catatannya di Makassar yang berbicara tentang wayang, mitologi Jawa, pahlawan-pahlawan legendaris, dan tempat-tempat suci. Di sepanjang rangkaian percakapan tersebut, Knorrel juga mencatat Pangeran Diponegoro berbicara panjang lebar tentang Dewi Pantai Selatan atau Ratu Kidul, Kerajaan Pajajaran dan Majapahit, Sultan Demak pertama Raden Patah, dan tentang Untung Surapati, tentara bayaran sekaligus petualang Bali di akhir abad ke-17. Dia banyak bertanya dan mencari tahu mengenai dunia perdagangan,
pelayaran dan sejarah dinasti-dinasti Eropa. Ia juga menunjukkan minat besar akan peta-peta di kapal perang Belanda dan alat-alat navigasinya yang membawanya ke pengasingan, juga ilustrasi dalam buku-buku yang dipinjamkan kepada Knorrel tentang agama Buddha di Thailand atau sekarang Sri Lanka. Dan Perang Salib Pertama. Juga dalam berbagai kesempatan, Diponegoro menampilkan diri benar-benar rileks dalam menghadapi para pengawalnya yang orang Eropa. Ofisir pengawal asal Belanda pertama, Mayor de Stuurs, menantu de Kock, malah mencatat tentang cara pangeran membawa diri dengan anggun dan paham benar tentang etiket gaya Eropa di meja makan. Nah, disitulah bahwa dari catatan-catatan ini ya kawan ya, seperti yang ditulis oleh Peter Carey, ini menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah tokoh yang dipandang elegan, betul. Nah, di buku ini juga dimunculkan kopian dari scan dari tulisan tangan Diponegoro saat menulis surat ya, surat Diponegoro kepada ibundanya dalam aksara Jawa yang agaknya ini belepotan di beberapa sisi karena mungkin ya itu tadi mungkin tidak punya pasir untuk mengeringkan tintanya. Terus juga karya beliau berupa apa ini? Gambar daerah bagan mistik ya yang dibuat Diponegoro di buku Hikayat Tanah Jawi yang mulai ditulis di Fort Rotterdam, Makassar 24 Januari 1838. Nah ini karya beliau, wah luar biasa, keren. Nah berikutnya kita akan coba masuki lagi pemahaman Islam sang pangeran. Nah ini ditulis oleh Peter Carey dalam bagian berikutnya yang diberi judul kecil Memahami Islam. Nah seperti apa? Kira-kira masih mau menyimak ceritanya? Baik, masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi kayaknya saya baca aja langsung ya. Oke, saya sapa terlebih dahulu deh yang sudah bergabung. Ada Pak Abbas di Comal, terus ada Pak Jafar di Kali Lembu, Karang Dadap. Ya, oke, terima kasih. Baik, kali ini kita masuk ke bagian berikutnya, memahami Islam. Pemahaman Diponegoro tentang Islam yang sangat lengkap dan utuh dapat dilihat dari tulisan-tulisannya sendiri, terutama dalam babat autobiografinya dan catatan-catatan Makassar. Bahkan, orang-orang Eropa memuji pemahamannya tentang Islam. Diponegoro sangat akrab dengan semangat yang meresapi sistem keagamaan sang nabi, catat Knorrel. Dan saya percaya ia menilai semua mukjizat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari sudut pandang yang seimbang dan tahu persis bagaimana harus membedakan aspek supranatural segala mukjizat itu dari situasi dan kondisi historis di mana Nabi Muhammad mengalaminya. Akan tetapi, tulisan-tulisan Diponegoro memperlihatkan juga bahwa ia lebih tipikal seorang mistikus Jawa ketimbang seorang pembaru Islam yang ortodoks. Hal ini diakui pada awal Perang Jawa oleh penasihat utamanya dalam bidang agama, Kiai Mojo, yang ia sendiri barangkali anggota tarekat mistik Satoriyah, yang menyebutkan bahwa sang pangeran tampaknya berusaha mencapai tingkat kemanunggalan mistik dalam ajaran sufi. Meski catatan-catatan Pangeran Diponegoro di Makassar sangat mengesankan, antara lain karena banyaknya kutipan dari Al-Quran, Diponegoro tidak begitu berminat pada tafsir tekstual, melainkan pada penggunaan zikir atau doa-doa pendek untuk memuliakan Allah yang diulang terus-menerus dan pada berbagai bentuk kegiatan semedi. Dalam uraian yang dimana ia memuji kemanjuran zikir, Diponegoro juga menyebut tentang daerah atau diagram yang mengatur pernapasan selama berdoa
dan juga ritual-ritual yang dijalankan oleh tarekat komunitas mistik Satoriyah yang diajarkan oleh seorang sang eyang buyutnya. Menurut Diponegoro, pendarasan zikir yang berulang-ulang dapat memampukan nama yang maha besar, isim Jalallah, dan yang adalah Allah terukir jauh di hati sanubari. Dalam konteks ini, ia mengambil pandangan mistik terhadap dogma ajaran Islam yang paling dasar, yaitu tauhid, pengakuan akan keesaan Allah dan tiada Allah lain. Ia berpendapat bahwa semua usaha manusia harus diarahkan untuk mewujudkan pengakuan iman keesaan Allah tersebut dengan menolak mempersekutukan Allah dengan segala makhluk termasuk diri sendiri dan berusaha mencapai kemanunggalan dengan yang abadi yang esa, kang jati purbaning suksmo. Dalam pandangan Pangeran Diponegoro, perkembangan dan kemajuan mistik berasal dari iman lewat tauhid dan juga makrifat, gnosis, pengetahuan dan hakiki akan Islam sejati, penyerahan diri seseorang secara mutlak dan merendahkan diri sehabis-habisnya sebagai makhluk tak berarti di hadirat Allah. Yang menarik, tidak disebut tentang syariah atau hukum Islam sebagai sarana pembendung usaha-usaha mistik itu suatu pengabaian dan kekeliruan pandangan yang begitu menggemparkan bagi para guru agama komunitas Jawa atau Indonesia di Mekah di penghujung abad ke-19. Sebagaimana ditulis Diponegoro dalam autobiografinya yang berjudul Bapak Diponegoro pada pupuh ke-6 Podo 20 sampai 1 disebut di sana. Iman berarti keikhlasan menerima, karena manusia dianugerahi kehidupan oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Arti tauhid adalah kebenaran, sehingga orang harus menjalankan perintah Allah sebagaimana ditetapkan dalam hukum. Berat atau ringan harus dijalankan. Bagian berikutnya menyebutkan makrifat berarti menolak dualitas, karena tubuh ini pasti akan musnah. Tak usah dirisaukan. Keberadaannya adalah sebuah ilusi, sia-sia untuk dipertahankan. Berusahalah hanya demi hakikat sejati dari segala sesuatu. Arti Islam. Di bagian berikutnya, Pangeran Diponegoro juga menyebutkan adalah berserah diri, mengakui akan tak berartinya manusia. Semua datang dari Allah. Manusia hanya menerima dengan rendah hati, baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Tak ada apapun kecuali rahmat Allah, Tuhan semesta alam. Ciptaan hanya sementara. Itulah pendapat saya. Dan yang terakhir, 4 hal itu sekalian juga disebut tauhid. Itu bukti mantap untuk mencari Allah. Bagi pembaca yang akrab dengan sastra mistik Jawa, jalan rangkap 4 yang diajukan Diponegoro ini sebenarnya adalah materi dalam ajaran Primbon Almanak Ilahi. Sekalipun pangeran berulang kali merujuk pada praktik-praktik tarekat, namun tidak dapat itu dijadikan petunjuk bahwa ia pernah menjalin kontak-kontak dengan pusat-pusat kelompok tarekat mistik di Timur Tengah. Dan kita belum yakin dia anggota resmi dari tarekat Satoriyah itu, yang pada awalnya digemari pengikutnya di Nusantara sebab menjanjikan jalan lurus dan cepat untuk mencapai kesempurnaan atau insan kamil. Sejak awal abad ke-19, Satoriyah telah mengalami grafik penurunan. Di masa itu, tarekat ini hanya berfungsi sebagai wadah pembungkus bagi banyak ajaran mistik kuno yang terdapat dalam serat Centini, sebuah ensiklopedi besar di awal abad ke-19 tentang sopan santun, sejarah, dan sistem kepercayaan Jawa. Nah, dengan demikian,
Bagi penghayatan rasa keagamaannya, Diponegoro mendapat inspirasi dari sumber-sumber tradisional. Ia sama sekali belum terpengaruh oleh gerakan reformasi Wahabi yang keras, yang selama hampir satu dekade antara tahun 1803 sampai 1812 menguasai sebagian besar Jazirah Arab, terutama Haramain, dan memberi pengaruh yang sangat kental terhadap jalannya peristiwa-peristiwa di Sumatera Barat selama Perang Padri antara tahun 1821 sampai 1838. Tidak ada dalam visi Diponegoro untuk membangun suatu masyarakat baru Islami yang segaris dengan cita-cita para pembaru Padri. Juga tidak ada masalah bagi pangeran untuk menyelaraskan dan merekonsiliasikan pengalamannya akan dunia roh-roh halus Jawa dengan komitmennya yang teguh terhadap Islam. Bahkan hasratnya untuk menunaikan ibadah haji dan menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya di Mekah setelah berakhirnya Perang Jawa, menurut Peter Carey, sang penulis, merupakan cara menghentikan perang yang tampak lebih terhormat daripada hasrat untuk meresapkan ajaran-ajaran dari ayat-ayat suci Islam. Gagasan Wycliffe tentang sintesis mistik prakolonial Jawa mencapai kepenuhannya dalam sosok pribadi Diponegoro itu seluruhnya tepat. Dan lantas bagaimana? Di samping keyakinan agama yang demikian teguh, lantas ciri-ciri utama kepribadian, penampilan, dan karakter sang pangeran kira-kira seperti apa? Nah, ini yang akan disebut dalam bukunya Peter Carey ya, Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro, di bagian berikutnya. Kita akan balik lagi ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di